Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara komunitas belajar di SMK 22 tentang presentasi saya, yaitu rencana tindak lanjut masalah pembelajaran berbasis proyek. Ya, judul program dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek pada lari dan lompat gawang, yaitu Gang Escape pada kit atletik. Itu untuk mengembangkan keterampilan motorik dasar dan pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik. Latar belakang promosi suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Program ini dirancang untuk memberikan ruang bagi peserta didik dalam menentukan cara belajar melalui permainan olahraga dengan membuat sendiri peralatan sederhana. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi teknik dan strategi sehingga meningkatkan rasa pemilikan atas proses pembelajaran. Maksudnya yaitu anak-anak ini dibuat merancang sendiri pembelajaran, alat pembelajaran atau olahraga, yaitu lompat gawang dari kardus bekas. Ya, kalau anunya itu PJBL, yang mana ya? PJBL. Konteks program SDN Bayu 2 tidak memiliki lapangan olahraga yang memadai dan peralatan untuk olahraga juga sangat minim. Namun minat terhadap kegiatan olahraga sangat besar meskipun dengan peralatan yang kurang. Next Pak. Tujuan pembelajaran. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya fisik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. Yang ketiga, menambah peralatan olahraga untuk melatih dan keterampilan gerak kebugaran jasmani. Selanjutnya itu meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Yang terakhir, mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kerjasama yang efektif. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yaitu peserta didik memahami peraturan dasar permainan Gang Escape indikator, mampu menjelaskan peraturan dalam diskusi kelas. Yang kedua, peserta didik menguasai teknik dasar permainan Gang Escape indikatornya, memperlakukan teknik dasar dalam latihan. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerjasama dengan dalam tim untuk membuat alat atau gawang lompat. Ya. Indikator observasi kerjasama tim selama proyek. Peserta didik mampu mengembangkan strategi permainan, indikatornya strategi yang diterapkan dalam perlombaan. Langkah-langkah minggu pertama yaitu pengajaran peraturan dan teknik dasar permainan Gang Escape melalui video dan demonstrasi. Minggu kedua, latihan lanjutan pengembangan taktik dalam tim kecil. Minggu ketiga, perlombaan antar tim dengan evaluasi dan umpan balik bagi guru. Maksudnya yaitu setelah pembelajaran minggu pertama, minggu kedua adalah latihan lanjutan. Yang minggu ketiga ini dilombakan antar kelas. Ini kelasnya kelas 4 dan 5 antar anak maksudnya ya. Terus hasil yang diharapkan, peserta didik mampu memanfaatkan alat olahraga sederhana sebagai alat untuk latihan meningkatkan keterampilan gerak yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pak. Struktur program. Skala program ini melibatkan siswa kelas 3 dan kelas 4 fase B. Kalau di sekolah kita itu berjumlah 17 peserta didik. Yang kelas 3 itu 7, yang kelas 4 10. Ya Pak. Pengaturan program dilaksanakan di ruang kelas selama 3 minggu, 1 kali seminggu dengan durasi 60 menit per sesi. Pengaturan program, guru PJOK, siswa, orang tua dan staf sekolah lainnya yang akan berkolaborasi.
Terus kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah kita tidak memiliki lapangan olahraga yang memadai karena terletak di area pegunungan. Rata-rata di area pegunungan jarang atau punya halaman yang luas ataupun lapangan. Terus dengan kardus bekas yang ukuran besar, misalnya sisa dari kardusnya kulkas atau TV yang sudah dicari untuk menambah alat peraga olahraga yang ada dengan dukungan dari guru-guru yang lain di Kecamatan Losari. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, program dapat dilaksanakan dengan efektif. Rencana evaluasi itu mengamati pendekatan penelitian, mengamati keterlibatan dan kemajuan siswa dalam latihan dan perlombaan. Wawancara, mengumpulkan feedback dari peserta didik, guru, orang tua dengan pengalaman mereka. Yang ketiga, peserta didik akan menuliskan refleksi mereka tentang pelajaran dan pengalaman mereka dalam bermain. Kemungkinan tantangan yang pertama, kurangnya partisipasi aktif dari beberapa peserta didik. Yang kedua, kesulitan dalam mengkoordinasi waktu antara latihan dan perlombaan. Solusi, membuat kegiatan yang menarik dan memberikan motivasi tambahan bagi peserta didik yang kurang aktif. Yang kedua, menjalankan latihan dan pertandingan pada waktu yang tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar lainnya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak yang membuat alat peraga itu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya tanyakan terkait pembuatan alat peraga itu apakah dilakukan di sekolah apa di rumah, Pak Yazid? Dan yang membuat itu melibatkan siswa, orang tua apa sama dengan guru? Terima kasih Pak Jokowi. Kalau ini kan pembelajarannya PJBL, jadi pembuatannya itu waktu jam pelajaran intrakurikuler saya. Jadi dilakukan di sekolah dalam waktu itu 2 minggu, mungkin dua kali pertemuan dengan dikerjakan sendiri oleh siswa. Artinya pembelajaran besar pada siswa. Guru cuma jadi motivator atau sebagai apa itu, artinya cuma kasih arahan saja. Gitu Pak Daniel. Yang lain mungkin dari ibu-ibu, bapak, ada saran? Untuk itu alat peraganya itu ada ketentuan tingginya atau yang tempat yang lompat itu Pak? Siap. Nah Ya. itu ada ketentuan tingginya apa bebas? Itu ada ketentuan Bu ya. Kalau tingginya itu 60 cm, maksudnya 60 cm tingginya ini Bu. Ya, yang ini 20. Itu untuk tinggi dan lebar bawah. Alat ini bukan cuma untuk lomba tadi yang untuk O2SN. Itu bisa dibuat untuk kegiatan olahraga sehari-hari, semua kelas bisa. Semua, ya. Itu kalau pembelajarannya tentang lari dan lompat. Itu gerak dasar manipulatif. Terima kasih. Ada lagi Bu? Mungkin saran atau masukan? Mungkin ada contoh produknya Pak Yazid. Contoh produk ada di YouTube Pak. Iya. Di YouTube saya Pak. Ya. Mungkin proses pembuatannya itu Pak juga ditampilkan. Maksudnya keterlibatan antara anak, guru, ataupun misalnya kalau orang tua ya orang tua pada saat pembuatan segitiganya ini. Ya, terima kasih Bu. Kalau intrakurikuler kami tidak melibatkan orang tua. Berarti siswa.
siswa semua. Cuma memang nanti kebutuhan bahan bakunya mungkin yang melibatkan orang tua gitu. Untuk pembelajaran tetap berpusat pada peserta didik. Jadi semua yang mengerjakan itu siswa Pak ya. Siap. Guru cuma memfasilitasi. Memfasilitasi dan mendampingi semua yang ingin mengerjakan siswa. Dan intinya nanti kan untuk istilahnya untuk lomba internal di sekolah antar siswa yang itu tadi yang kelas 3 dan kelas 4 istilahnya seperti kompetisi atau lomba internal. Namanya tadi apa ya? Kit. KNSKID itu kalau istilahnya di kit atletik. Jadi lomba lompat Pak, itu lari lah lompat. Apakah ada aturan baku itu Pak? Ada Pak, itu larinya kan 40 meter, balik 40 meter Pak. Jadi lari dulu, baliknya itu lompat. Setiap 6 meter mungkin itu ada gawangnya itu, dikasih gawang, 4 gawang. Jadi sprint dulu, balik terus lompat. Itu di Tosari kalau Kodwesen cuma ini. Soalnya renang nggak ada, pencaksilat nggak ada, catur, bulu tangkis itu nggak ada. Ya wis ini saja. Iya. Ada lagi Bu? Mungkin ada saran atau yang lain masukannya? Sudah Bu ya? Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara presentasi saya yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.